salam berdikari. Jadi bertemu kembali bersama kami di channel YouTube Kelompok Nelayan Segara Merte. Mohon izin, saya selaku perwakilan dari Kelompok Nelayan Segara Merte kali ini akan memberikan video edukatif kepada sahabat-sahabat budidaya dimanapun Anda berada tentang keunggulan serta kelemahan budidaya lobster air laut berbasis kerambah. Jadi kali ini saya berada di perpustakaan sekitar Sekretariat Kelompok Nelayan Segara Merte. Oke, untuk mempercepatnya, mari kita lihat langsung ke lokasi TKP. Ikuti kami dari awal hingga akhir. Oke, sahabat budidaya. Jadi pada dasarnya budidaya lobster itu merupakan suatu sistem yang mana kita ketahui bersama, namanya sistem pasti ada keunggulan serta kelemahan dalam sistem tersebut. Yaitu kami akan menjelaskan keunggulan serta kelemahan dari sistem budidaya lobster air laut berbasis kerambah berdasarkan realita dan pengalaman kelompok nelayan Segara Merte yang telah kita jalani bersama. Oke, biar cepat langsung saja kita menuju ke kerambah. Itu saya perwakilan akan menjelaskan kepada sahabat budidaya semuanya. Sahabat budidaya, yang pertama saya akan menjelaskan tentang keunggulan. Jadi keunggulan poin yang pertama sahabat budidaya dapatkan yakni unggul di lahan. Apa maksudnya? Jadi sahabat budidaya hanya perlu mengantongi izin dari Dinas Kelautan, kemudian dari yang melindungi laut sebagai lahan dan yang semisalnya. Jadi ketika sudah mendapatkan izin, sahabat budidaya boleh dan bebas menggunakan laut selebar-lebarnya, seluas-luasnya untuk membuat kerambah dalam membudidayakan lobster air laut. Itu keuntungan yang pertama. Poin keuntungan yang nomor 2 sahabat budidaya, jadi kita akan diuntungkan di poin pakan. Mengapa demikian? Karena memang kita memberikan pakan sehari, setiap pagi dan setiap sore, sehari 2 kali. Tapi pada saat kita memberikan pakan di air laut, di dalam keranjang ini ya, ketika pakan itu habis, karena posisi kerambah ada di tengah laut, otomatis di tengah laut itu tempatnya ikan seliweran ke sana kemari, bermanuver ke sana kemari. Dan sistem kerambah itu mengundang ikan-ikan kecil untuk mendekati kerambah tempat budidaya. Jadi ketika ikan telah mendekati, bisa dicotot, dicomot, dicapit sama lobsternya untuk dijadikan makanan tambahan nutrisi lobster tersebut. Itu keuntungan yang poin nomor 2. Kemudian sahabat budidaya, keuntungan yang nomor 3. Dengan adanya pakan tambahan atau nutrisi tambahan dari luar tanpa kita bantu, itu keuntungan selanjutnya adalah lobster yang dibudidayakan di air laut itu relatif cepat besar ketimbang lobster yang dibudidayakan di darat menggunakan kolam atau yang semisalnya. Jadi begitu poin yang nomor 3 sahabat budidaya. Berikutnya sahabat budidaya, keuntungan poin yang nomor 4 yakni di oksigen. Mengapa? Karena budidaya versi kerambah ini bersifat alamiah di tempatnya lobster. Jadi kita tidak perlu mengatur banyaknya oksigen yang ada di sini karena sudah memang alam dan Tuhan yang sudah mengaturnya. Itu kemudian unsur hara dalam air laut pun kita tidak perlu capek untuk mengatur-ngaturnya dan yang semisalnya. Ditambah juga jadi kita tidak perlu repot-repot mengatur pH air dalam air laut karena pada dasarnya sudah asin dan itu cocok untuk budidaya
lobster air laut. Itu poin keuntungan yang nomor 4, sahabat budidaya. Kemudian keuntungan yang nomor 5. Apabila nomor 2, 3, 4 sudah terpenuhi, maka tingkat kanibalisme bisa kita tekan. Mengapa demikian? Karena apabila lobster kekurangan makanan, dia bisa mencari ikan-ikan kecil di sekitaran kerambah. Ketika dia sudah mendapatkan dan perut lobster tidak keroncongan atau dalam keadaan kenyang, maka dia tidak akan memakan teman sesamanya. Itu keuntungan yang nomor 5, sahabat budidaya. Kemudian keuntungan yang nomor 6, keuntungan yang terakhir, sahabat budidaya. Ini bisa dilihat lobster yang kami budidayakan, dan ini rumahnya lobster untuk bersarang. Nih, banyak lobsternya. Jadi keuntungan yang terakhir, apabila sahabat sudah menjalankan, maka akan didapat keuntungan yang paling bagus. Apa? Yakni keuntungan mortalitas. Maksudnya adalah keuntungan mortalitas itu bisa disebut keuntungan matinya lobster dalam satu tempat. Apabila poin keuntungan nomor 2, 3, 4, 5 sudah terpenuhi semua, maka tingkat kematian lobster bisa kita tekan seminimal mungkin. Jadi rata-rata kegagalan budidaya lobster itu kalahnya di tingkat kematian lobster. Namun apabila kita menggunakan versi kerambah di air laut secara alamiah, maka tingkat kematian bisa kita tekan seminimal mungkin. Jadi begitulah keuntungannya, sahabat budidaya. Namun pada sebuah sistem pasti ada kelemahan. Mari simak selanjutnya, saya akan menjelaskan kelemahan budidaya lobster air laut. Yang berikutnya, sahabat budidaya, jadi sesudah keunggulan kami paparkan secara jelas dan gamblang, jadi sekarang adalah kelemahan budidaya lobster air laut. Namanya sistem pasti ada kelemahannya. Jadi kelemahan yang pertama adalah kelemahan di tingkat keamanan. Maksudnya apa? Karena dari posisi rumah ke pantai ada jarak yang cukup jauh. Dari bibir pantai ke tempat kerambah pun ditambah jarak yang cukup jauh, maka dari itu keamanannya perlu ekstra kita tambahkan amunisi keamanan untuk menjaga budidaya lobster yang ada di kerambah. Mengapa demikian? Karena lobster salah satu makanan laut yang bernilai cukup relatif tinggi, begitu sahabat budidaya. Jadi kelemahannya adalah di tingkat keamanan. Kemudian yang nomor 2 adalah tenaga. Kelemahan di sisi tenaga. Mengapa? Karena tenaga yang perlu kita keluarkan ketika melakukan budidaya lobster air laut berbasis kerambah harus lebih ekstra pol ketimbang yang di daratan. Kenapa demikian? Karena otomatis dari rumah menuju ke pantai, naik motor atau naik kendaraan lainnya atau naik sepeda gayung. Dari bibir pantai ke kerambah otomatis menggunakan sampan atau perahu. Itu tenaga yang kita butuhkan untuk memberi pakan secara berkala dan yang semisalnya. Salahnya di situ, sahabat budidaya. Kemudian kelemahan yang nomor 3, yakni karena berbasis alami di laut, jadi keadaan kerambah ini mudah kotor. Salah satu cirinya adalah, jadi saat ini kami sedang melakukan pengecekan secara berkala jaring dan tempat rumah bersarangnya lobster. Jadi ini bisa dilihat sudah mulai kotor, banyak lumutnya. Ini sahabat budidaya ya. Ini dari belakang yang ada serabutnya. Bisa dilihat dari depan. Ini kotor nih.
kotor, banyak lumut-lumutnya, dan banyak kayak jeli-jeli ini seperti ubur-ubur yang tidak baik untuk keadaan lobster yang sedang dibudidayakan. Selain di tempatnya lobster, jaring pun relatif mudah kotor. Seperti ini contohnya. Jadi kami memberikan contoh secara real. Yang seperti ini mestinya harus segera kita tangani. Jadi jangan sampai terlalu kotor. Kemudian seperti yang saya jelaskan di awal tadi, ada hewan-hewan kecil atau nutrisi tambahan yang berseliweran di sekitar kerambah. Bisa dilihat di situ sahabat budidaya, ada kepiting. Nah, di sekitar kerambah itu bukan kepiting yang kami budidayakan, tapi kepiting liar yang ada di laut ke kerambah, dan itu bisa nanti dijadikan pakanan karena memang lobster sifatnya memakan yang ada di sekitar. Itu kelemahan yang nomor 3. Selanjutnya kelemahan yang nomor 4, yakni lemah di bagian biaya. Mengapa demikian? Karena jika dipertimbangkan dan dibandingkan proses pembiayaan pembuatan kerambah dibandingkan dengan proses pembuatan biaya untuk kolam, maka bisa dipastikan pembuatan kerambah ini lebih membengkak biayanya. Karena apa? Karena membutuhkan material yang harus tahan lama, kuat, banyak, serta pembuatannya di lokasi di air laut. Sulit juga untuk membuatnya. Jadi begitu kelemahannya jika dibandingkan dengan budidaya versi kolam. Kemudian kelemahan yang terakhir sahabat budidaya, jadi kelemahan yang insidental. Maksudnya apa? Jadi kelemahan-kelemahan mendadak yang akan sahabat budidaya dapatkan apabila membudidayakan lobster di air laut. Pertama, bisa suatu saat kadang-kadang ditemukan jaring yang putus, jebol, bolong, dan yang semisalnya. Itu yang pertama. Yang kedua, bambunya menjadi pijakan kerambah ini. Ya, suatu saat ada yang reot, rapuh, retak, atau yang semisalnya. Kemudian yang biru-biru ini sahabat budidaya, pelampung ini sahabat budidaya. Jadi pelampung itu sahabat budidaya akan temukan sewaktu-waktu pelampungnya bocor, kemasukan air, kemudian dia agak mengempis, maka dari itu kerambahnya akan terasa mengendur. Itu salah satu insidental. Kemudian kotor, sampah kiriman dari sehabis hujan atau pasang surut air laut dan yang semisalnya. Maka dari itu kembali lagi kepada sahabat budidaya, bagaimanapun sahabat budidaya pada intinya harus memaksimalkan budidaya lobster ini agar hasilnya maksimal, kemudian menekan tingkat kelemahan. Yang jelas kelemahan yang kami paparkan itu sudah pasti terjadi dan sudah pasti didapatkan sahabat-sahabat budidaya apabila membudidayakan lobster air laut versi kerambah. Ini salah satu contohnya, saya akan jelaskan. Tempo hari kami telah memberikan nutrisi pakan pada lobster budidaya. Jadi ini sisa kulit-kulit kepiting, ini tidak boleh tertinggal. Jadi mestinya kita harus bersihkan secara berkala. Untungnya ada jaringnya, jadi dia tidak tercecer. Kemudian tips untuk sahabat budidaya, apabila menemukan jaring yang kotor, yang berlumut, banyak sampahnya atau yang semisalnya, paling tidak membersihkan secara berkala seminggu sekali, atau jika pun tidak ada waktu 10 hari sekali. Mengapa demikian? Jadi usahakan keadaan kerambah selalu bersih sehingga lobster tidak mudah stres, tidak mudah mengalami gangguan-gangguan yang lainnya, dan diharapkan lobster tersebut cepat besar. Jadi begitulah keunggulan serta kelemahan budidaya lobster berbasis kerambah. Bisa diingat-ingat sahabat budidaya, bila perlu dicatat. Jadi begitulah sahabat budidaya tentang keunggulan serta kelemahan
budidaya lobster berbasis kerambah di air laut secara real. Jangan lupa kami dari kelompok nelayan Segara Merte memohon kepada sahabat budidaya semuanya untuk memberikan like, share, dan subscribe. Jadi sahabat budidaya cukup memberikan sekali subscribe untuk selamanya. Kurang lebih begitu sahabat budidaya. Jika ada pertanyaan atau request video-video dari sahabat budidaya yang berkaitan tentang nelayan, pembudidayaan lobster, atau kerambah, atau yang semisalnya, bisa ditulis di kolom komentar. Kurang lebih begitu yang dapat kami sampaikan kepada sahabat budidaya. Saya perwakilan dari kelompok nelayan Segara Merte mengucapkan banyak-banyak terima